Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita ada di hari Senin, memasuki minggu yang baru ini. Saudara, di Batam hari ini diberlakukan PPKM darurat. Ada banyak sekali pembatasan di mana-mana, tapi saya yakin dan percaya kuasa Tuhan, kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan tidak akan pernah bisa dibatasi oleh apapun juga. Firman Tuhan berkata dalam kitab Roma pasal yang ke-8, baik kuasa yang ada di atas maupun kuasa yang ada di bawah atau kuasa apapun juga, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Wow, luar biasa. Nah, hari ini saya ingin bagikan bagi setiap kita dari Amsal pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara, kemarin di hari Minggu kita sangat diberkati oleh sermon yang disampaikan oleh Pastor Daniel Ray yang mengajak kita untuk kita terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Saudara, lockdown boleh dilakukan, pembatasan bisa dilakukan, ibadah bisa dilakukan secara online, tapi pertumbuhan kerohanian kita, kerinduan kita untuk terus mencari Tuhan, untuk terus mengenal Dia, itu tidak boleh ikut-ikutan lockdown atau kita memberikan pembatasan kepada diri kita untuk belajar mengenai firman Tuhan. Justru di waktu-waktu seperti inilah adalah waktu yang paling tepat untuk kita bisa banyak merenungkan firman Tuhan dan kita bisa banyak belajar tentang kebenaran. Nah, Saudara, Amsal pasal yang 12 ayat yang pertama di sana dikatakan, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Kata didikan di situ punya 3 makna. Yang pertama adalah correction. Orang yang mencintai correction, yang suka untuk dikoreksi, menerima masukan dari orang lain, menerima input dari orang lain, itu adalah orang-orang yang mau bertumbuh dalam hidupnya, yang suka atau punya kerinduan untuk berkembang. Saudara, kita tidak mungkin berkembang kalau kita selalu merasa diri kita adalah yang paling benar, kita adalah orang yang paling hebat dari teman-teman kita yang lain. Setiap kita perlu menerima koreksi dari orang lain. Kita perlu juga untuk kita bisa merefleksi diri kita sendiri, apa yang salah, apa yang perlu untuk kita perbaiki dalam kehidupan ini. Nah, yang kedua, kata didikan juga berarti disiplin. Orang yang mencintai disiplin itu adalah orang yang suka untuk mendapat pengetahuan-pengetahuan yang baru. Ada banyak hal-hal yang baru bagi saya yang saya temukan ketika saya membangun kedisiplinan dalam merenungkan firman Tuhan. Ada banyak hal baru yang saya temukan di dalam bermain musik ketika saya mulai rajin mendisiplin diri saya untuk mendengarkan sekian banyak lagu dari sekian banyak genre yang ada. Nah, Saudara, kita perlu untuk membangun kedisiplinan dalam hidup kita. Beberapa waktu yang lalu saya sharing buat Saudara tentang kedisiplinan rohani. Kita perlu untuk membangun kedisiplinan rohani dalam hidup kita supaya kita bertumbuh. Saudara, untuk kita diselamatkan adalah kemurahan Allah. 100% anugerah Allah yang menyelamatkan kita. Tapi kita bersyukur dalam proses pertumbuhan kita, Tuhan memberikan kita satu privilege untuk kita juga ikut ambil bagian, yaitu dengan kita mendisiplinkan diri kita untuk kita melakukan disiplin-disiplin rohani seperti yang pernah kita bahas bersama-sama, ya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, Saudara, yang ketiga, kata didikan juga diartikan dari kata yang punya pengertian instruction. Orang yang suka atau mau taat mengikuti peraturan adalah orang-orang yang mau untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Saudara, bayangkan kalau kita tidak mau tunduk kepada hukum yang ada, maka kita tidak akan pernah bisa berubah dari cara hidup yang lama. Kita perlu membangun satu sikap yang mau taat kepada peraturan. Dalam hal ini, di masa-masa pandemi ini juga, mari kita menjadi orang-orang yang taat kepada peraturan pemerintah yang ada. Dimanapun kita berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Malaysia. Mari kita bangun kehidupan yang taat akan peraturan. Sehingga kita bisa mendapatkan ada input-input yang baik, ada pertumbuhan dalam kehidupan kita. Secara kerohanian, mari kita belajar untuk kita taat akan firman Tuhan. Karena membaca dan memahami tanpa melakukan bukan merupakan suatu syarat pertumbuhan. Pertumbuhan hanya akan terjadi ketika kita mau melakukan apa yang kita ketahui. Kita boleh banyak tahu tentang firman Tuhan, tapi kalau kita hanya sampai kepada pengetahuan dan tidak melakukannya, maka tidak akan ada yang bertumbuh dalam kehidupan kita. Mari belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan
Ya, jadi 3 hal yang kita pelajari pagi hari ini dari kata didikan. Siapa mencintai didikan? Kita mencintai koreksi dari orang lain. Kita suka untuk menerima input dari orang lain. Kita juga mau untuk mendisiplinkan diri kita. Dan kita juga mau untuk mengikuti setiap instruksi-instruksi, peraturan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara, ketika kita mengasihi Tuhan, maka ketaatan itu bukanlah sebuah tuntutan bagi kita, tapi ketaatan itu adalah sebuah kerinduan bagi kita. Kita tahu Tuhan memberikan peraturan bagi kita bukan untuk menghancurkan kita, bukan untuk membatasi kita, tapi Tuhan memberikan batasan-batasan dalam hidup kita. Karena Tuhan tahu dengan batasan-batasan itu kita akan menjadi lebih baik. Tuhan merancangkan sesuatu yang baik bagi kita melalui segala ketetapan-ketetapan yang Dia berikan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah masa pandemi ini. Tetap kuat, jangan biarkan iman dan imun kita lemah. Saya yakin dan percaya bagi orang-orang benar, orang yang dibenarkan oleh kasih karunia Allah, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati.